Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14, Tersiksa Karena Kenikmatan. Zua tidak menoleh ke belakang. Ia sedang gugup sekali sekarang. Ia tahu Ganra ingin apa. Karena pria itu sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Ingin bermain lebih. Aduh, kata-kata itu membuatnya merinding luar biasa. Bukan karena takut, tetapi karena rasa gugup yang makin menjadi-jadi. Sekarang ia merasakan tubuh Ganra sudah menempel di belakangnya, kemudian berbisik di telinganya. Aku tidak akan membiarkanmu kabur, Claire. Aku adalah laki-laki normal yang telah sah menjadi suamimu. Kakek ingin kita segera punya anak, tentu kita harus berjuang bukan? Ganra membawa nama kakeknya, namun pada kenyataannya memang dialah yang mau. Tentu saja, karena sekarang ini dia sangat amat menginginkan Zua. Ingin gadis itu menjadi miliknya seutuhnya. Anak, kau gila. Kakek Barasta nggak pernah nyebut-nyebut itu. Lagian aku masih kecil, dadaku belum tumbuh seperti katamu. Kau tidak bisa menyentuh anak-anak. Balas Zua berusaha bersikap normal seperti dirinya yang biasa. Ganra terkekeh, tapi perkataan gadis itu makin menambah semangatnya. Kalau anak-anak yang sudah bisa bikin anak sepertimu, tentu saja bisa kusentuh. Gumam Ganra di telinga Zua. Zua membelalak mendengar bisikan nakal Ganra di telinganya. Tubuhnya kaku, jantungnya berdetak semakin kencang, seolah ingin keluar dari dadanya. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha tenang meski seluruh tubuhnya terasa gemetar. Gadis itu mengerang pelan, antara kesal dan gugup. Ia berusaha menarik pergelangan tangannya dari genggaman Ganra. Tapi pria itu tidak memberinya kesempatan. Sentuhan hangat di kulitnya membuatnya semakin sulit berpikir jernih. Ganra, serius deh, aku mau mandi. Desis Zua, mencoba menyembunyikan kegugupannya dengan suara tegas. Tapi suara itu terdengar lebih seperti bisikan yang putus asa, bukannya ancaman. Ganra menunduk, bibirnya hampir menyentuh pipi Zua saat ia berbisik. Mandi, aku bisa bantu, memandikanmu. Zua membelalakkan mata, wajahnya makin memerah. Ia akhirnya berhasil menarik tangannya, lalu berbalik menatap Ganra dengan mata tajam. Kau benar-benar gila, serunya, berusaha mengabaikan detak jantungnya yang tak karuan. Ganra hanya terkekeh, menikmati setiap reaksi Zua yang baginya lebih menarik dari apapun. Ya, kau benar Claire, gila karenamu, katanya dengan santai. Ia kembali melingkarkan tangannya di pinggang Zua. Lepas Ganra, desis Zua dengan suara berusaha terdengar tegas. Namun bukannya melepaskan, Ganra justru memeluknya lebih erat. Hidungnya menyusuri lekuk leher Zua, menghirup aroma lembut dari kulit gadis itu. Kau wangi sekali, istriku, bisiknya serak. Kau yakin tidak ingin bermain denganku malam ini? Merasakan malam pertama yang pasti akan membuatmu ketagihan. Zua menggigit bibit bawahnya, mencoba menahan suara yang hampir keluar dari mulutnya. Ia bisa merasakan panas dari tubuh Ganra yang menempel di punggungnya, membuatnya sulit berpikir jernih. Tapi Zua bukan tipe yang mudah menyerah begitu saja. Dengan cepat ia menginjak kaki Ganra hingga pria itu tersentak mundur. Zua memanfaatkan lengahnya Ganra dengan langkah cepat berbalik masuk ke kamar menuju kamar mandi. Ia menutup pintu dengan keras, meninggalkan Ganra yang masih tertawa puas di balkon kamar.
Gandra masih berdiri di tempat yang sama, senyum puas terukir di wajahnya. Ia tahu Zua kesal padanya. Tapi ia juga bisa merasakan gadis itu tidak benar-benar menolaknya. Ada sesuatu di mata Zua yang tak bisa berbohong. Dan Gandra cukup pintar untuk membaca itu. Itu sebabnya dia ingin melanjutkan permainan ini. Dengan berdiri di depan kamar mandi, menunggu Zua keluar, Gandra akan memastikan kalau malam ini, dia dan Zua akan menjadi suami istri yang seutuhnya. Gadis itu tidak akan bisa kabur lagi. Begitu Zua keluar dengan rambutnya yang masih basah dan piyama mandi. Ia hampir terlonjak kaget mendapati Gandra sedang berdiri, sambil menyandarkan tubuhnya di dinding dekat kamar mandi. Zua ingin mengomel, tetapi sebelum ia bersuara, tubuhnya sudah lebih dulu diangkat oleh Gandra. Gandra, apaan? Turunin aku. Gandra, tubuh Zua sudah terlempar ke tempat tidur. Tidak sakit, tapi dia kaget dan kesal pastinya. Zua terengah-engah, mencoba bangkit. Tetapi Gandra sudah ikut naik ke tempat tidur, menekan tubuhnya dengan senyuman nakal. Kau tidak akan lolos dariku malam ini, Claire. Ya ampun, Zua tidak tahu bagaimana lagi caranya lepas dari pria ini. Ini benar-benar gawat. Zua merasa tak berkutik sekarang. Tangan kekar Gandra mencengkeramnya dengan erat. Tangan Zua berada di atas kepala dengan posisi sebelah tangan Gandra menekannya. Seolah tak memberikannya kesempatan untuk kabur. Zua menelan ludah, matanya menatap tajam ke arah Gandra yang berada begitu dekat dengannya. Nafas pria itu hangat menyapu wajahnya, membuat jantung Zua berdegup semakin kencang. Ia mencoba meronta, tapi cengkeraman Gandra terlalu kuat. Apa yang kamu mau, Gandra? Desis Zua, suaranya bergetar antara marah dan gugup. Gandra hanya tersenyum semir, tatapannya menusuk seolah bisa membaca isi hati Zua. Kamu tahu apa yang aku mau? Bisiknya pelan, namun cukup jelas untuk membuat Zua menggigit bibirnya sendiri. Jangan main-main, Gandra. Zua mencoba tegas, tapi nada suaranya terdengar lemah di telinganya sendiri. Namun Gandra tak menggubris. Ia justru mendekat lebih lagi, wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari Zua. Tapi aku sedang ingin bermain denganmu, ucapnya, suaranya rendah tapi penuh keyakinan. Bukankah sudah kubilang tadi? Tambahnya. Zua terdiam, dadanya terasa sesak. Ia tahu maksud Gandra, tapi hatinya dipenuhi dengan rasa gugup sekarang. Ia rasa dirinya belum siap. Apalagi dalam hatinya Gandra melakukan ini karena hanya ingin main-main dengannya. Setahunnya banyak laki-laki yang bisa melakukan hal intim dengan perempuan. Meski mereka tidak mencintai perempuan itu. Kebanyakan laki-laki seperti itu tidak dapat dipercaya. Zua mencoba mencari celah untuk melarikan diri, tapi posisi mereka membuatnya mustahil bergerak. Mata Gandra yang tajam kini mulai menelusuri seluruh tubuhnya. Tatapannya begitu intens, seolah menelanjanginya. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga Zua dan membisikkan sesuatu dengan pelan, membuat Zua merasa geli karena hembusan nafasnya. Seringai terukir di wajah Gandra. Akan kupastikan kau merasakan sesuatu yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Sesuatu yang akan membuatmu ketagihan. Zua meneguk ludahnya dengan keras. Ia merasa tubuh Gandra yang tengah menindihnya semakin berat dan rasanya aneh. Lalu tanpa aba-aba pria itu kembali mencium Zua seperti di balkon tadi. Ciuman yang membuat seluruh tubuh Zua terasa panas. Ia tidak dapat melawan sekalipun dia ingin.
Tiba-tiba ia merasakan sesuatu menyentuh bagian dadanya, memijitnya pelan dari luar piyama yang ia kenakan. Tentu saja Zua kaget luar biasa. Ia menatap lelaki itu dengan mata lebar, seolah tidak percaya apa yang baru saja dilakukan oleh laki-laki itu. Ini pelecehan namanya, tapi pelecehan, dialah yang aneh kalau bilang itu pelecehan. Karena mereka adalah pasangan suami istri sekarang, Gandra bebas melakukan apa saja terhadapnya dengan status sebagai suami. Yang ada sebagai istri, dia harus siap melayani suaminya kapan saja. Zua bergerak gelisah. Gerakan tangan Gandra semakin membuatnya tidak berdaya. Ia tidak bisa menjelaskan seperti apa rasanya, tapi sentuhan itu sanggup membuat seluruh badannya terasa panas dingin. Gandra, lirihnya pelan. Gandra adalah pria pertama yang menyentuhnya seperti ini. Lagi-lagi kau tidak pakai bra, istriku. Kau yakin tidak sedang menggodaku? Gandra berbisik serak di telinga Zua. Aku baru habis mandi. Wajar kalau aku. Perkataan Zua tiba-tiba terhenti. Ketika dengan gampangnya Gandra membuka ikatan piyamanya, hingga membuat seluruh badannya yang tertutupi dengan piyama mandi tersebut terlihat jelas. Dia kaget, dia ingin menutupi tubuh polosnya tetapi tangannya sedang ditahan oleh Gandra. Pria itu bahkan membuka kemeja yang dia kenakan, dan mengikat kedua tangan Zua dengan kemeja tersebut. Astaga, Zua benar-benar dibuat tidak berdaya. Ia malu sekali pada saat mata Gandra menelusuri setiap lekuk tubuhnya yang sudah polos. Gandra sendiri tidak menyangka tubuh Zua begitu indah. Pandangannya berkabut dan gairahnya makin naik. Nafasnya bergerak tak beraturan, dan yang paling dia suka adalah melihat gadis di bawahnya yang wajahnya sudah memerah bak tomat. Apalagi gadis itu sudah tidak berdaya karena tangannya diikat oleh Gandra. Kasihan juga, tapi mau bagaimana lagi? Cepat atau lambat, hal seperti ini tetap akan terjadi. Gandra tetap ingin meneruskan apa yang akan dia lakukan malam ini. Karena dia sama sekali tidak melihat ketakutan di wajah Zua. Yang dia lihat adalah rasa gugup dan malu yang nampak jelas. Artinya, Zua tidak benar-benar menolaknya. Mungkin gadis itu masih ragu. Tetapi Gandra akan memberikannya kenikmatan yang akan membuatnya ketagihan. Gandra akan membuat Zua merasa terikat dengannya, tergila-gila padanya. Dan semakin mendambakan dirinya. Ternyata ini tidak sekecil yang aku bayangkan. Hampir pas di tanganku. Ucap Gandra menyentuhkan jemarinya ke dada kanan Zua. Zua melotot ketika jari Gandra menyentuh dadanya. Gandra. Zua menggigit bibirnya. Iya sayang. Gandra menatap Zua tanpa menghentikan permainan tangannya. Geli, jangan main lagi. Play asih. Pintanya, malu, gugup, panik, semuanya sudah bersatu di dalam dirinya. Tetapi permintaan itu tidak digubris oleh Gandra. Akhirnya Zua tak dapat lagi menahan desahannya. Suaramu indah sekali. Zua malu, sekaligus kesal karena pria itu mengabaikan permintaannya, dan malah semakin menggodanya dengan sentuhan yang ia tidak dapat menjelaskan rasanya, tetapi ia akui dirinya mulai terang. Lihat, bagaimana aku berhenti kalau tubuhmu saja menikmati. Ujar Gandra tersenyum nakal, nafas Zua bergerak turun naik. Ia tidak mampu lagi menatap balik mata Gandra karena dirinya terlalu malu. Malu karena ia kedapatan menikmati sentuhan itu. Tetapi, ia memang tidak dapat menyembunyikan rasanya. Rasanya terlalu
saat Zua memalingkan wajah menghindari bertatapan dengan pria itu. Ia merasakan tangan Gandra mulai merayap turun, melewati perutnya dan Zua panik. Ia menatap Gandra dengan mata bulatnya yang melebar. "Jangan sentuh di situ, Gandra." Pekik Zua panik. Sayang dia lagi-lagi harus pasrah karena Gandra tidak mungkin mendengarnya. Sah Zua lagi ketika jemari Gandra mulai bergerak. Gerakan yang lembut namun sukses membuatnya menggila. Sensasinya jauh berbeda dengan saat pria itu bermain di dadanya tadi. "Kau sudah sangat basah di sini," gumam Gandra menatap ke dalam mata Zua. Walau Gandra sangat ingin memasukinya sekarang juga, tetapi dia tetap menahan diri. Dia tidak ingin langsung membuat Zua kaget, harus ada pemanasan dulu untuk merang. Apalagi ini pertama kalinya bagi gadis itu, baginya juga, tetapi dia sudah dewasa, walaupun belum pernah menyentuh perempuan manapun. Dia bisa dibilang berpengalaman. Semua laki-laki juga kalau masalah beginian pasti berpengalaman. Hanya laki-laki bodoh yang tidak. Tangan Gandra memilin benda merah-merah muda yang berbentuk seperti kacang itu. Mempermainkannya dengan sangat lihai. "Bagaimana? Rasanya enak bukan?" Tangan Gandra bergerak di pusat gairah Zua. Gadis itu menahan napas. Tangannya memegang tangan Gandra yang sudah menyentuh daerah yang paling sensitif dalam tubuhnya. Pria itu sudah melepaskan ikatan di tangannya tadi. "Jangan sentuh lagi," gumam Zua, matanya sayu akibat permainan Gandra. "Jangan sentuh lagi, kau yakin?" "Bagaimana, masih ingin aku berhenti?" Zua tak menjawab, hanya menggigit bibirnya. Mulutnya sesekali terbuka dampak dari rasa enak yang diberikan oleh Gandra. Gandra kembali membelai dengan lembut, membuat Zua menahan gairahnya. Kedua tangannya meremas spray kencang-kencang. Sesaat ia lupa diri. Kenapa rasanya sangat lega setelah ia merasakan itu keluar? Apa tadi itu dia pipis, tapi... "Kau bingung apa yang baru saja kau rasakan tadi?" Gandra bergumam pelan di depan wajah Zua. "Itu namanya orgasme. Rasanya sangat nikmat bukan?" Zua tak menjawab. Lagi-lagi dia menggigit bibirnya malu. Setelah mengatakan kalimat itu Gandra turun ke bawah. Wajahnya berhenti di bawah sana. Ia menjerit-jerit tersiksa dalam kenikmatannya. Tangannya meremas kuat rambut Gandra. Bahkan menjambak saking tidak kuat lagi dengan sensasi yang pria itu berikan padanya. Ia pun mendapatkan orgasme keduanya yang jauh lebih hebat dibandingkan yang pertama. Tubuhnya bergetar hebat. Saat matanya menatap ke Gandra, pria itu tersenyum menang. "Tatap aku, Claire," gumam Gandra dengan nada memerintah. Zua tidak mendengar. Percayalah, dia masih malu sekali. Gandra sudah melihat tubuh polosnya tanpa sehelai pun benang. Harusnya dia juga melakukan hal yang sama, tapi ia gugup. Yang akan dia lihat adalah... "Claire, aku bilang tatap aku," perintah Gandra lagi. Zua menelan ludah. "Kau lihat." Suara lelaki di depannya membuat lamunannya buyar. "Sekarang giliranku, manjakan aku sekarang. Seperti yang aku lakukan padamu tadi." Ucap Gandra lagi sudah tidak tahan. Sebelum masuk, ia ingin dimanjakan dulu, setidaknya oleh tangan Zua. "Nggak mau." Zua menolak, berusaha menghilangkan rasa gugupnya di hadapan Gandra. Yang ada di pikirannya sekarang adalah membalas pria itu.
Gandra suka sekali membuatnya kesal, jadi sekarang adalah pembalasannya. Secara naluriah dia tahu Gandra pasti akan kesal dalam keadaannya sekarang ini. Lihat saja wajahnya sekarang, Zua tersenyum dalam hati. Claire. Gandra menatapnya tajam. Aku sudah lelah, mau tidur. Balas Zua lagi. Dia menjauh dari Gandra lalu kembali berbaring, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Gandra tertawa kesal melihat gadis itu yang ia tahu pasti sengaja mau mempermainkannya. Pria itu mengangguk-angguk dengan senyum kesalnya. Mau main denganku? Kau ingin aku langsung memasukimu rupanya. Tanpa aba-aba, Gandra menyibak selimut yang menutupi tubuh Zua dan menarik kaki gadis itu. Gadis yang sebentar lagi akan resmi menjadi seorang wanita. Wanita Gandra. Zua kaget, kekuatannya memang tidak seberapa jika dibandingkan dengan pria itu. Karena kau menolak memanjakanku, aku hanya bisa masuk, Claire. Bersiaplah, ucap Gandra menatap Zua dengan senyum nakal penuh kemenangan. Astaga, niat hatinya ingin membuat pria itu kesal. Ujung-ujungnya tetap dia yang tidak berdaya karena pria itu. Gandra, berhenti dulu. Bagaimana kalau aku melakukan apa yang kamu minta tadi? Sudah terlambat, istriku. Arg. Zua menjerit kesakitan saat Gandra berhasil merobek selaput darahnya. Tahan sebentar. Sakitnya tidak akan lama. Setelah ini kau pasti akan suka rasanya. Gandra berhenti sebentar, membuat gadis yang akhirnya sah menjadi seorang wanita itu sedikit lebih tenang. Ia mengabaikan jeritan kesakitan Zua. Pertama kali memang begitu. Semua perempuan akan merasakan hal yang sama. Dan tugas laki-laki untuk membuat mereka merasa nyaman dan nikmat setelah kesakitan. Sakit. Namun, ia perlahan mulai menikmati permainan itu. Tubuh Zua menggeliat merasakan kenikmatan yang menggelenyar memenuhi dirinya. Ia merasakan siksaan kenikmatan. Sial, kau nikmat sekali, Claire. Perempuan di bawah sana pun tampaknya menikmati, jadi Gandra tidak khawatir. Pria itu tersenyum tipis. Dia senang melihat wajah Zua yang tersiksa karena kenikmatan. Matanya yang merem melek, mulutnya yang berulang kali terbuka lebar. Tubuh Zua tergoncang-goncang. Suara erangannya memenuhi seluruh kamar bahkan mungkin kedengaran sampai di luar. Zua hampir sampai ke puncaknya. Akhirnya ia mencapai puncak itu juga. Tubuhnya menggelinjang hebat. Zua memejamkan mata ketika kenikmatan itu meledak dan membanjiri tubuhnya. Sesaat kemudian Gandra menyusul. Semburan panas cairan milik pria itu terasa begitu banyak memenuhi rahim Zua. Gandra memang sengaja membuang benihnya di dalam Zua. Kalau wanita ini hamil, tentu dia akan senang. Karena dia telah jatuh cinta padanya, Zua berhasil membuatnya mabuk kepayang hingga mau gila rasanya. Gandra sekarang sadar penuh bahwa dia membutuhkan wanita ini, menginginkannya, dan ingin terus bersamanya. Ia tidak bosan, justru merasa kecanduan. Keduanya bernapas tersengal-sengal. Gandra mengecup bibir Zua singkat lalu berbaring di sebelah wanita itu. Lelaki itu tampak puas sekali. Kau sangat enak, Claire. Aku mau lagi, tapi setelah ini. Sekarang istirahat dulu, kau sudah kewalahan. Setelah ini aku akan mengajarimu agar bisa tahan main dengan durasi yang jauh lebih panjang dari ini. Ucap Gandra. Zua hanya diam, malu dengan lelaki itu. Ia memiringkan tubuhnya dan menghadap ke samping sembari menggigit bibirnya. Apa yang sudah dia lakukan tadi?
Kenapa dia tidak jijik lagi pada lelaki mengesalkan itu? Ah, aneh sekali. Bersambung.